Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yovani Pitanova dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Teknik Elektro. Video ini merupakan video lanjutan dari video pembentukan sinyal saya sebelumnya, yaitu video ini. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan tentang hubungan antara amplitudo, frekuensi, dan fase. Kemudian di sini saya juga akan membahas sedikit tentang cara membuat gelombang sinus dari ketiga hubungan tersebut. Untuk pengantar materi ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari amplitudo, frekuensi sudut, dan fase. Untuk amplitudo adalah suatu simpangan terjauh yang diukur dari titik kesetimbangan dari getaran. Dan frekuensi sudut adalah perpindahan sudut persatuan waktu atau kecepatan perubahan fase dari suatu gelombang sinus. Dan yang terakhir yaitu fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan kesimpangan dan arah gerak gelombang. Sebelum kita membentuk suatu fungsi, di sini saya akan memperlihatkan suatu fungsi yang akan kita bentuk. Di sini saya akan membentuk suatu fungsi di mana xt sama dengan 450 dikali sin 4 dikali pi dikali 24 dikali t. Di sini kita langsung buka saja untuk Jupiternya. Oke, di sini kita buat file baru, yaitu Python. Nah, di sini kita buat nama filenya terlebih dahulu. Nah, di sini sama dengan video sebelumnya, dikarenakan di sini kita membentuk suatu gelombang dan memplotting sebuah gelombang, di sini kita akan menambahkan dua library, yaitu NumPy, kemudian Matplot. Nah, di sini kita langsung run saja. Kemudian selanjutnya itu di sini kita akan memasukkan nilai T atau periode waktu, yang dimana di sini kita masukkan untuk library gelombang, kemudian kita masukkan linspace untuk memasukkan uh, nilai awal dan nilai akhir serta jumlah data yang akan kita bentuk gelombangnya. Di sini saya akan memulai gelombang tersebut dari nilai uh, minus 1,5 hingga nilainya 8,0. 8,50. Nah, untuk jumlah datanya di sini saya akan membuat 70 data. Nah, kemudian kita langsung run saja. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya, kita langsung saja masukkan untuk library dari pyplot atau matplot. Sini kita masukkan plt, kemudian kita memplotting suatu gelombang, yang dimana terdapat variabel periode waktu, kemudian untuk nilai fungsinya, di sini kita buka kembali, yaitu di sini 450. Kemudian kita buat sesuai dengan fungsi. Kemudian ada sin. Di sini kita masukkan library dari NumPy. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian 4 dikali pi dikali 24 dikali t. Sini kita lanjut dikali 4. Nah, kemudian ada pi. Di sini kita tambahkan NP. Kemudian dikali 24.
kemudian dikalikan dengan T. Nah, di sini kita langsung enter. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan membuat eh, label untuk sumbu dari X-nya. Kita namakan dengan waktu atau periode. Kemudian kita berikan juga label untuk Y label atau sumbu Y. Di sini adalah untuk fungsi yang kita buat, yaitu XP. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat judul besar dari gelombang yang akan kita buat dengan cara PLT title. Nah, di sini saya akan membuat judulnya itu gelombang sinus XT sama dengan 450 dikali, kita sesuaikan dengan fungsi dikali sin 4 dikali pi dikali 24 dikali T. Kemudian kita masukkan untuk batas nilai yang udah kita tetapkan sebelumnya dengan cara PLT xlim. Nah, di sini kita masukkan untuk batasnya itu min 1,50, kemudian 8,50. Nah, untuk langkah yang terakhir di sini kita tinggal membuat suatu pemanggilan untuk hasil gelombangnya dengan cara PLT show. Nah, di sini kita langsung run, maka hasil gelombang yang telah kita masukkan berdasarkan fungsi akan muncul. Nah, di sini telah tampil untuk hasil gelombang sinus yang saya buat, yaitu untuk fungsi xt sama dengan 450 dikali sin, dikali 4, dikali pi, dikali 24, dikali t. Nah, untuk x labelnya yaitu waktu, kemudian untuk y labelnya adalah xt. Nah, untuk hubungan antara amplitudo, frekuensi sudut, dan fase yaitu, nah, untuk amplitudo adalah jarak simpangan antara titik eh, dari suatu lembah atau bukit, yaitu yang ini. Kemudian untuk frekuensi sudut, sesuai dengan definisinya, yaitu perpindahan sudut per persatuan waktu, yaitu dari antara suatu lembah atau bukit sesuai dengan waktunya. Kemudian yang terakhir adalah fase, yaitu arah arah gelombang itu bergerak, yaitu dari gelombang yang telah saya buat, yaitu ke kanan. Nah, sekian dari pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, teman-teman.